Halo, saya Naden, analis sistem informasi manajemen penyiaran dari bagian media cetak dan media sosial. Dari Roy Wibowo, saya tenaga ahli Komisi 5 DPR RI. Kenalkan, nama saya Firdaus Andi Pisanan, saya dari pengamanan dalam khusus di DPR RI. Perkenalkan, saya Vanaya Armansi sebagai Perisala Legislatif di bagian Perisala Sekjen DPR RI. Halo, nama saya Fatia Syaum, sekarang lagi berdasarkan magang di Komisi 5 DPR RI, saya dari Universitas Diponegoro. Bela negara itu adalah suatu sikap yang harus dimiliki atau dipedomani oleh para ASN dalam hal ini untuk menjalankan seluruh rangkaian dalam pekerjaannya. Karena bela negara itu di sana ada hal-hal seperti cinta tanah air, terus juga setia kepada UUD 1945 dan juga Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, kita bekerja di dalam sebuah lingkungan yang memang harus bisa memberikan maslahat atau manfaat kepada masyarakat. Arti dan pentingnya bela negara. Ya, arti bela negara itu bagi saya adalah suatu hal yang memang harus dimiliki atau harus di komitmen bagi setiap warga negara. Jadi arti bela negara itu adalah bagaimana kita membela negara ini dari segala macam hal-hal yang dapat merusak atau tidaknya mengganggu keutuhan negara kita ini. Sebagai warga negara yang baik, ya kita terpatrisnya pasti cinta dengan tanah air, menjaga nama bangsa, nama baik bangsa. Apalagi di tempat yang vital seperti ini ya, kita juga biasanya juga kedatangan tamu. Nah, salah satunya itu kita jaga nama baik bangsa Indonesia itu dengan cara apa? Kita sama-sama juga terhadap tamu yang datang di sini, penyambutan, senyum salam sapa, ya semuanya kita pelayanan lah intinya kepada ini. Jadi dari negara luar tahu juga bahwa misalnya itu negara Indonesia nggak seburuk yang mereka pikirkan. Ya, kalau menurut saya bela negara itu lebih ke bagaimana sikap kita dalam keseharian kita itu untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara. Bagi saya sendiri, bela negara itu merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan nilai luhur dan juga menghidupi cita-cita bangsa yang sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh pendahulu kita, dan juga mungkin sebagai mahasiswa itu cara untuk berkontribusi ke masyarakat dalam kemajuan bangsa seperti itu. Kemudian kalau untuk mengimplementasikannya itu seperti kita bisa datang tepat waktu, kita menjalankan tugas yang diberikan kepada kita itu dengan penuh tanggung jawab, selesai. Jadi segala sesuatunya kita kerjakan dengan baik, gak cuma tepat waktu aja ya, tapi juga harus bisa memberikan kebermanfaatan seperti tadi, kebermanfaatan kepada banyak orang, terutama kepada masyarakat sekitar. Paling sederhana itu adalah kita menjalankan profesi kita sesuai tugas dan fungsinya, tugas pokok dan fungsi kita. Itu adalah satu yang paling sederhana dan paling mendasar, sebab dengan menjalankan itu berarti kita telah tidak melakukan gangguan apapun atau tidak melakukan hal yang bisa merusak pada negara ini. Dan paling tentunya kita juga harus aware dengan perkembangan di dunia ini, apa-apa saja menjadi ancaman, dan kita untuk melakukan persiapan ke depannya supaya kita siaga, tetap selalu waspada akan apa yang terjadi di masa depan. Untuk bela negara, dengan profesi yang saya kerjakan di sini, tetap menjaga loyalitas tugas di tempat yang saya kerja sekarang, terutama pengamanan khususnya, pengamanan dalam DPR RI. Kalau dari aku sendiri, yang pasti kita tuh harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus dari bagaimana bergaul sama teman dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Terus karena di DPR RI ini tuh kayak aktif kopinya, dan juga aku suka olahraga, jadi aku sering mengikuti olahraga yang diadakan di setiap hari Jumat. Implementasinya, karena saya sekarang ini lagi menjadi pelajar dan juga mahasiswa, tidak jauh dari kehidupan berkuliah dan juga bagaimana cara saya untuk berkontribusi ke kebaikan dan juga menerapkan kepatuhan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan seperti itu.
Untuk bisa menerapkan bela negara itu memang ada beberapa tantangannya sih ya. Jadi kita kan bekerja nih di lingkungan legislasi. Kita tahu bahwa rapat-rapat tuh kadang suka malam sampai selesai dini hari bahkan ada. Nah itu tuh kan kadang kita harus masuk jam 8 lagi, jam 8 pagi. Misal kita selesai jam 2 subuh, kita juga harus cepat datang lagi pagi-pagi jam 8. Nah tantangannya mungkin seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita pegang tuh supaya itu nggak jadi hambatan adalah bagaimana kita tetap menjaga komitmen kayak gitu. Apalagi juga kita ngeliat contoh-contoh daripada atasan, dari kawan-kawan kita juga punya hal-hal yang baik untuk bisa diteladani. Mungkin kayak gitulah tantangannya, contoh tantangannya dan bagaimana cara menghadapinya adalah tetap menekankan dan menjaga komitmen kita supaya tetap tepat waktu walaupun capek habis begadang nemenin rapat dini hari segala macam, kita tetap harus bisa memegang komitmen seperti itu mungkin. Tantangan terbesar itu adalah ketidakpedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara ini. Kalau kita peduli, maka itu adalah satu modal dasar buat kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita terhadap untuk bela negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya kita tingkatkan kepedulian kita tingkatkan kewaspadaan kita di zaman seperti informasi ini kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi. Nah dari situlah kita bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita dalam bela negara. Tentunya kita arahkan juga informasi-informasi yang menurut kita penting untuk yang ada kaitannya dengan bela negara ini. Hambatan atau tantangan yang ada di pekerjaan yang saya lakukan di sini tuh macam-macam sih ya. Salah satunya kalau bertemu sama tamu-tamu asing yang notabene kita nggak tahu apa yang harus kita tanyakan kadang sama mereka juga. Karena mereka juga keterbatasan dalam segi bahasa. Ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang nggak sama sekali. Nah, kita juga di situ harap saat penjagaan nggak ada pendampingan dari protokol yang ada di sini. Kalaupun ada, pasti mereka udah standby. Tantangan-tantangan yang lainnya, ya kita sering ketemu sama yang awalnya ya warga negara kita juga, tapi dia nggak tahu proses prosedur untuk masuk ke sini. Nah, takutnya itu yang dilihat buruk dari tamu-tamu negara yang suka datang ke sini. Karena kan kita kan menghalau itu maksudnya ikuti prosedur yang ada di sini. Kalau dari aku sendiri, biasanya ancamannya itu dari dalam diri kita sendiri, kayak susah untuk komitmen melakukan hal yang sama terus berulang-ulang. Biasanya kalau dari aku selalu kayak setiap malamnya itu membuat to-do list gitu apa yang dilakukan hari itu, terus kayak membuat memo. Jadi hal-hal yang udah aku lakukan itu kayak aku contohin, karena itu tuh kayak ada rasa kepuasan sendiri apabila kita telah melaksanakan semua to-do list yang kita buat. Baik, tantangan bagi saya sendiri untuk menerapkan bela negara yang saya definisikan tadi ialah melihat bagaimana rumitnya ataupun kompleksnya birokrasi dan juga kinerja pemerintahan yang membuat saya sendiri semakin hari semakin merasa kesulitan ataupun malas dalam bela negara itu seperti itu. Nah, untuk mengatasinya saya sendiri akhirnya berfokus untuk membela negara untuk kebaikan saya sendiri, tidak memikirkan bagaimana pemerintah ataupun orang-orang di sana, tapi fokus ke bela negara demi diri saya sendiri dan orang sekitar. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden telah memiliki kesadaran akan apa itu bela negara dan bagaimana cara penerapannya di kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda di lingkungan untuk bermasyarakat, tetapi mereka memiliki cara-cara mereka sendiri untuk menerapkan perilaku dan sikap bela negara di bagian dan porsi mereka masing-masing. Tentu dalam implementasi bela negara pasti selalu ada tantangan tersendiri bagi masing-masing responden yang kami wawancarai. Namun untuk mengatasinya perlu komitmen bagi masing-masing pribadi, dan itu yang sudah tertanam, sudah dalam kesadaran dan tanggung jawab responden atas untuk mengatasi permasalahan tantangan dalam bela negara. Kemudian adalah peran ASN dalam usaha kesiapsiagaan bela negara, yaitu salah satunya adalah melaksanakan tugas dan fungsi ASN dengan sebaik-baiknya.
di mana fungsi pertama ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana ASN berperan untuk mengetahui dan mengejawantahkan kebijakan publik dan diimplementasikan langsung pada kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. Di sini ASN berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat. Yang terakhir, fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam artian, ASN itu harus bersifat netral, tidak memihak manapun secara politik, sehingga bisa memberikan pelayanan secara netral dan tanpa diskriminasi.